Coretan vandal di DPRD Kota Madiun diperbaiki. Pelaku anarkis dan penjarahan diimbau menyerahkan diri. Kesegaran dawet aneka varian. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, kerusakan pada gedung DPRD Kota Madiun akibat oknum pendemo anarkis saat demo Sabtu lalu mulai dibenahi. Senin pagi sejumlah coretan vandal pada pagar gedung DPRD turut diperbaiki dengan ditutup cat. Sejumlah anggota Forkopimda termasuk Ketua DPRD dan Wali Kota Madiun Jawa Timur mengecek kondisi gedung DPRD Kota Madiun Senin pagi. Gedung DPRD Kota Madiun mulai dilakukan perbaikan pasca mengalami sejumlah kerusakan akibat oknum pendemo anarkis pada aksi demo Sabtu pekan lalu. Sejumlah fasilitas kantor DPRD Kota Madiun diperbaiki. Coretan vandal yang ada pada pagar luar dan kantor DPRD turut dibenahi menggunakan cat. Wali Kota menyebut aset pemerintah daerah segera diinventarisasi agar dapat difungsikan sehingga pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Ini kita inventarisasi semuanya. Ya, alhamdulillah semuanya karena ini aset pemerintah daerah. Tentunya saya ceki semua satu persatu dan insya Allah besok akan ada kerja bakti bersama. Khususnya yang bisa kita lakukan di sosial. Dan untuk ada 1-2 yang kaca pecah ya itu masih kita bisa. Yang penting tempat ini harus cepat segera digunakan. Insya Allah mulai besok sudah bisa digunakan karena apa? Tempat ini adalah tempat untuk proses pemerintahan. Masyarakat diminta untuk tetap bersama dalam menjaga kondusivitas wilayah, terutama tidak mudah terprovokasi terhadap ajakan yang dapat merugikan. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara pengemudi ojek online bersama Forkopimda Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar doa bersama untuk negeri. Kegiatan ini digelar di Pendopo Muda Graha yang juga dihadiri komunitas aspirasi Paragus atau Asparagus Madiun. Forkopimda Kabupaten Madiun, Jawa Timur bersama pengemudi ojek online menggelar doa bersama pada Senin malam. Kegiatan ini turut dihadiri komunitas Asparagus atau Aspirasi Paragus Madiun. Dalam kegiatan ini mereka berdoa untuk keselamatan bangsa Indonesia serta mendoakan almarhum Afan Kurniawan pengemudi ojek online yang meninggal dunia saat terjadi demo di Jakarta. Perwakilan pengemudi ojek online mengapresiasi kegiatan yang digelar Forkopimda Kabupaten Madiun ini. Ia berharap pemerintah daerah bisa memperhatikan kesejahteraan rakyat diantaranya pengemudi ojek online. Kita dari driver online Kabupaten Madiun mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bupati dan jajarannya yang telah mengundang kita, teman-teman ojol, untuk melaksanakan doa bersama, memberikan doa kepada saudara kita Afan Kurniawan. Harapannya kami mudah-mudahan ke depannya pemerintahan Kabupaten Madiun lebih memperhatikan kesejahteraan teman-teman driver online di Kabupaten Madiun. Bupati Madiun menegaskan pentingnya peran masyarakat di dalam menjaga kondusivitas. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak terprovokasi isu-isu negatif maupun hoaks di media sosial. Menurutnya, kekerasan bukanlah solusi dalam menyikapi masalah. Komunikasi, musyawarah, dan silaturahmi adalah jalan yang tepat seperti kegiatan doa bersama Senin malam ini. Seluruh komponen hadir pada malam hari ini. Kebetulan
Sebenarnya kita mau bersama-sama dengan teman-teman ojek online, tapi alhamdulillah Gus juga hadir. Kemudian teman-teman dari perguruan kita juga support, sehingga alhamdulillah beberapa komponen sudah ikut berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kondisi Kabupaten Madiun tetap kondusif. Kami sekali lagi tetap jangan sampai terprovokasi. Oke, kita selalu komunikasi, ya. Kekerasan itu bukan satu solusi. Ya, solusi kita adalah bermusyawarah, ya, bersilaturahim, termasuk kegiatan seperti malam ini. Usai doa bersama, pemerintah Kabupaten Madiun memberikan bingkisan sembako kepada sejumlah pengemudi ojek online. Doa bersama juga menjadi momen untuk memperkuat kebersamaan serta rasa peduli terhadap sesama. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Forum Kerukunan Umat Beragama bersama Sivitas Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Selasa siang gelar deklarasi damai untuk NKRI. Deklarasi ini juga menyerukan aparat keamanan menyikapi tuntutan mengedepankan pendekatan humanis. Deklarasi damai dan pernyataan sikap Forum Kerukunan Umat Beragama digelar di kampus Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Selasa siang. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, deklarasi damai dilanjutkan dengan doa secara bergantian oleh masing-masing tokoh agama agar Indonesia damai dan terhindar dari perpecahan. Doa bersama juga ditujukan kepada korban meninggal dunia dan terluka saat peristiwa demonstrasi di berbagai daerah. Forum Kerukunan Umat Beragama menyerukan agar aparat keamanan bersifat humanis, persuasif, dan profesional. Yang pertama tentu kita mendoakan bangsa negara yang kita cintai ini, agar setiap problematika yang ada bisa cepat terselesaikan. Karena tentu negara ini tidak akan bisa membangun dengan baik, negara ini tidak akan bisa mensejahterakan masyarakatnya kalau masyarakat kita tidak aman, tidak damai. Sebagaimana bagian sivitas akademis, aksi yang dilakukan mahasiswa maupun masyarakat hendaknya bersifat damai dan terarah sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. Adalah sebuah panggilan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi, untuk solidaritas, apalagi menyangkut isu-isu kemanusiaan misalnya. Maka tentu saja mereka terpanggil untuk kemudian ikut berbelasungkawa atas meninggalnya beberapa korban, sekaligus menyampaikan seruan secara damai, secara santun gitu ya. Apa seruannya itu? Salah satunya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa semua pihak harus mulai menahan diri. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi hingga melakukan tindakan yang mengarah ke anarkis ataupun merugikan orang lain. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Polres Madiun Kota tengah mengidentifikasi pelaku anarkis dan penjarahan pada aksi demo di depan gedung DPRD Kota Madiun Sabtu pekan lalu. Sebelum ditindak hukum, polisi memberi kesempatan pengembalian barang jarahan secara sukarela. Satuan Reserse Kriminal Polres Madiun Kota melakukan identifikasi terhadap pelaku anarkis dan penjarahan pada aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Madiun Sabtu pekan lalu. Sebelum dilakukan penindakan hukum, polisi meminta kepada para pelaku pengerusakan dan penjarahan menyerahkan diri serta mengembalikan barang jarahan secara sukarela. Menurut polisi, sikap kooperatif dari pelaku menjadi catatan penting di dalam Menurut polisi, sikap kooperatif dari pelaku menjadi catatan penting di dalam proses hukum kasus tersebut. Polisi juga telah melakukan olah TKP untuk melengkapi penyelidikan. Pada para pelaku anarkis dan penjarahan pada aksi demo di DPRD Kota Madiun yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 kemarin, kami dari Polres Madiun Kota menghimbau untuk segera menyerahkan diri
dan mengembalikan barang-barang hasil jarahan. Sebelum dilakukan tindakan hukum, kemudian nanti diberikan kesempatan untuk mengembalikan barang-barang hasil jarahannya dan pengerusakan fasilitas umum secara sukarela. Untuk itu kami tegaskan kembali bahwa penyerahan diri dan pengembalian barang secara sukarela akan menjadikan pertimbangan hukum yang meringankan ke pelaku. Selain itu, menadah barang hasil jarahan bisa terancam sanksi pidana. Polisi menyebut pelaku yang masih berusia di bawah umur akan mendapat penanganan berbeda dari pelaku dewasa. Jadi dari beberapa peristiwa yang semestinya tidak terjadi di rangkaian daripada kegiatan orasi itu, diantaranya ada pengerusakan. Pengerusakan itu bisa dikenakan pasal 170 KUHP yang berbunyi barang siapa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ataukah barang di muka umum. Artinya kalau perbuatan itu atau delik itu dilakukan melakukan pengerusakan terhadap objek-objek yang ada di gedung DPRD bisa dikenakan dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Polisi memastikan akan terus berkoordinasi dengan tim penyidik untuk mempercepat penyelidikan serta proses hukum terhadap kasus ini. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Pasca aksi unjuk rasa anarkis selama 2 hari di 6 kabupaten di kota di Jawa Timur, Polda Jatim mengamankan 580 orang. Sebagian besar merupakan pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum, termasuk perusakan gedung negara dan Mapolsek Tegal Sari, Surabaya. Polda Jawa Timur telah mengamankan 580 orang pasca unjuk rasa anarkis yang terjadi pada 29 dan 30 Agustus lalu. Mereka ditangkap di 6 wilayah yaitu Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Sidoarjo. Sebagian besar pelaku merupakan perusuh yang melakukan perusakan fasilitas umum serta pembakaran gedung negara Gerahadi dan kantor Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dan Polres jajaran telah mengamankan 580 orang, di mana 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, sedangkan sebanyak 479 orang telah dipulangkan, diserahkan ke keluarganya ataupun melalui LBH Surabaya. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang terbukti melakukan perusakan dan pembakaran akan dijerat pasal tentang perusakan fasilitas dan aset negara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Hingga kini Polda Jawa Timur juga telah melakukan patroli gabungan skala besar untuk memastikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur telah berangsur kondusif. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, seorang pemuda di Malang, Jawa Timur diamankan warga karena diduga menjadi provokator. Turut disita molotov yang sempat terbakar saat dibawa. 1 dari 3 pemuda terduga provokator diamankan warga saat melintas di sekitar kantor DPRD Kota Malang. Pemuda ini diamankan karena membawa botol mineral lengkap dengan isi bensin jatuh dan sempat terbakar. Pemuda tersebut diamankan di pos Satpol PP. Turut disita barang bukti molotov yang sempat terbakar. Ya, barusan di depan kantor DPRD ada satu anak yang terduga membawa bom molotov ya. Tadi kronologinya ditemukan oleh masyarakat dan teman-teman yang berjaga. Kemudian ada 3 orang, yang 2 lari tadi hampir sempat kena amukan massa karena pada dasarnya masyarakat di sini menjaga Kota Malang. Tapi tadi sudah diamankan yang bersangkutan dan ada bukti botol yang berisi bensin ya, Pertalite, dan ketika ditanya yang bersangkutan tidak bisa menjawab. Hari ini tadi sudah dibawa ke Polres. Pemuda ini langsung dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk dimintai keterangan. Tim Liputan Kompas TV, Malang, Jawa Timur.
Saudara, kami akan kembali dengan informasi minuman es dawet di Kediri, Jawa Timur disajikan dengan aneka varian yang membuat kesegarannya semakin terasa. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara, harga komoditas bumbu dapur di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur turun drastis jelang perayaan Maulid Nabi. Pasokan di lapak pedagang melimpah karena sejumlah sentra pertanian sedang panen raya. Jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad, harga komoditas bumbu dapur di lapak pedagang pasar tradisional Tanjung Jember, Jawa Timur turun drastis. Turunnya harga karena pasokan komoditas bumbu dapur seperti cabai, tomat, bawang merah, dan bawang putih di lapak pedagang melimpah. Melimpahnya pasokan bumbu dapur karena sejumlah sentra pertanian penghasil bumbu dapur sedang panen raya. Harga cabai merah besar yang sempat Rp35.000 saat ini turun Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit merah dari harga Rp40.000 saat ini turun Rp30.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari harga Rp45.000 turun Rp30.000 per kilogram. Dan tomat yang sempat Rp18.000 saat ini Rp8.000 per kilogram. Harga bawang merah turun dari harga Rp50.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan bawang putih dari harga Rp35.000 turun Rp30.000. Maulid Nabi gimana harga bumbu dapur ini, Bu? Harga bumbu dapur agak turun semua. Apa saja yang turun, Bu? Kayak lombok, serai, rawit, lombok besar itu turun. Ini juga ya, Bu ya? Ya, ini tomat turun. Sebelumnya berapa kalau cabai merah besar, Bu? Sebelumnya cabai merah besar 30 sampai 35. Sekarang? Kalau cabai Sekarang berapa, Bu? Kalau sekarang cuma 30. Kalau cabai rawit merah? Cabai rawit merah sama 30. Sebelumnya berapa? 40 sampai 35. Cabai hijau? Ini juga sama. Berapa, Bu? 30. Sekarang? Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu cuma berapa? 45. 45 ya. Kalau tomat berapa, Bu? Kalau tomat ini dulu mahal, sekarang turun. Berapa, Bu? Kalau sekarang sudah 8.000, 7.000. Turunnya harga membuat sejumlah pembeli membeli dalam jumlah banyak untuk kebutuhan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Apa ini, Bu? Maulidan, Harganya gimana, Bu? murah, Murah ya. Belanja apa saja ini, Bu? bawang putih, bawang merah, Terus? cabai serai. Semuanya ya, Bu ya? Ya, Gimana, Bu? Kalau harga turun ini gimana ini, Bu? Ini terlebih mendekati mulutan. Sebagai ibu rumah tangga gimana, Bu? Senang atau gimana, Bu? seneng. Tapi kalau mulut-mulutan tahun lalu gimana, Bu? Harga, Bu? Ada mahal. Turunnya harga komoditas bumbu dapur diperkirakan terus terjadi karena pasokan di lapak pedagang masih melimpah. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara, limbah air kolam lele ternyata mampu mendatangkan uang jika dimanfaatkan dengan tepat. Di Kabupaten Kediri, peternak lele memanfaatkan air limbah kolam untuk dijadikan dapnia atau kutu air yang menjadi makanan pokok ikan hias. Peternak ikan lele di Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, kini mendapatkan keuntungan tambahan. Selain keuntungan dari panen ikan lele, mereka juga mendapatkan uang dari dapnia atau kutu air. Inovasi budidaya dapnia itu ditemukan dengan cara pemanfaatan air limbah kolam lele. Peternak lele setiap hari membuang 20% air limbah kolam. Limbah tersebut diendapkan dan dipindahkan ke kolam tersendiri selama 2 hari. Dari proses itulah dapnia atau kutu air berkembang. Setiap hari, peternak lele mampu memanen 20 hingga 30 gelas dapnia dari satu kolam limbah. Satu gelas dapnia dijual seharga Rp10.000. Kita kuras 20%, limbahnya kita buang ke tempat limbahnya ini, kemudian kita ambil starter dari sebelahnya, tunggu sampai 4 hari. 4 hari nanti itu
bulinia sudah mulai banyak, sudah beranak, kemudian 5 hari kita panen. Inovasi peternak lele itu mendapatkan respon baik dari pemerintah Kabupaten Kediri. Pihak pemerintah daerah akan membantu mengembangkan inovasi tersebut. Pasalnya, pendapatan budidaya Dapnia justru mampu melebihi pendapatan peternak ikan lele. Selain itu, selama ini pembudidaya ikan hias di Kediri masih kesulitan untuk mendapatkan Dapnia. Mereka terpaksa harus mencari keluar kota seperti Tulungagung untuk mendapatkan makanan pokok ikan hias itu. Budidaya lele itu kalau hanya kecil, itu keuntungannya kan tidak bisa banyak. Nah, ini kita integrasikan karena potensi ikan hias di daerah Mojosari ini sangat besar, dan kita integrasikan dengan Dapnia itu. Dinas Perikanan Kabupaten Kediri akan mengembangkan budidaya Dapnia di kawasan pembudidaya ikan hias. Pasalnya, selama ini Kabupaten Kediri terkenal sebagai sentra pembudidaya ikan hias. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, minuman dawet sangat cocok disajikan di saat cuaca panas. Di Kota Kediri, minuman es dawet disajikan dengan aneka varian yang membuat kesegarannya semakin terasa. Video sederhana di lingkungan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri ini tersaji es dawet yang cukup legendaris. Es dawet Ayu ini berdiri sejak tahun 1997. Menurut penjual, awalnya dulunya hanya menjual satu varian dawet saja. Namun seiring berkembangnya zaman, sang penjual berinovasi dengan menyajikan varian lain seperti tambahan buah nangka, sawo, durian, rumput laut, hingga biji selasi. Aneka varian buah itu dipadu dengan gurihnya dawet berbahan tepung beras dan aren, serta guyuran santan. Terakhir, dilengkapi dengan manisnya gula aren dengan takaran yang pas. Tak hayal, kesegaran es dawet di sini mampu menarik minat para pencinta kuliner. Dalam satu hari, tak kurang dari 100 porsi terjual. Berapa lama dawet ini? 27 tahun. 27 tahun. Kalau dulu awalnya jualnya menunya apa aja? Cuma gula aren sama gula papa. Terus lama-lama berkembang jadi nangka, pokoknya buah-buahan. Tapi kalau sebelumnya itu memang agak terus banyak orang yang posting akhirnya viral. Salah satu pengunjung mengaku rasa es dawet Ayu di tempat ini cukup segar dan pas. Perpaduan varian buah dengan dawet dinilai pas dan mampu membuat rasa semakin nikmat. Berapa kali kesini? 1 kali, Mas. Gimana rasanya? Kalau menurut saya sih rasanya pas ini. Kebetulan saya pesannya yang menu istimewa tadi. Itu lengkap dengan menu yang lengkap, porsi yang pas, masuk rasanya. Es dawet Ayu Kediri ini buka mulai jam 11 siang hingga jam 4 sore. Sedangkan untuk harganya cukup terjangkau, yakni mulai 6 hingga 12.000 rupiah per porsi. Andi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Amanda Lia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.